Pertama, jual beli valuta asing sendiri harus ada aturan mainnya. Jujur saja ada aturan mainnya. Benar itu ada aturan mainnya. Karena jual beli mata uang ini harus ada syarat-syaratnya. Pertama itu adalah menggantikan naqdin. Jadi harus ada hal yang dipenuhi. Pertama adalah kalau jenisnya berbeda memang boleh. Karena $100 tidak boleh diganti dengan 100.000, nggak ketemu judulnya. Tapi kalau masalah bilangan angka boleh berbeda. Tapi dua hal yang harus dipatuhi. Pertama adalah akadnya harus kontan dan harus serah terimakan. Dan jika terjadi itu, maka itu hukumnya haram, tidak usah ikut-ikutan. Karena jual beli valuta asing. Jadi kalau saya jual beli duit, uang, maka dua hal yang harus dipenuhi. Pertama adalah, karena jual beli uang itu bukan rupiah dengan rupiah. Kalau rupiah dengan rupiah harus sama. Biarpun niat Anda baik mau ngasih hadiah sama orang, cari duit receh 100.000 ditukar 95.000 itu riba. Yang aslinya 3 kalau jenisnya sama. Dolar sama dolar harus sama bilangannya, angkanya. Tapi kalau beda dolar dengan rupiah, dolar dengan ini dan sebagainya, maka dua syarat harus penuhi. Kalau tidak masuk riba. Pertama, transaksi harus halan, kontan, dan serah terimanya harus Anda memberi, saya memberi. Terus kalau besok kirim ya fulusnya, transfer nggak bisa, masuk bab haram. Kalau pakai transfer, namanya nanti duitnya saya terima sekarang, nanti saya kirim nanti. Itu masuk riba, namanya ribayat, tidak serah terima. Kalau transaksinya, saya akan beli uang dolar dengan rupiah, ya, tapi nanti saja akadnya tidak kontan, namanya riba nasi'ah, haram di situ. Jadi seperti itu. Kalau terpenuhi ini boleh, model apa saja boleh. Dan kelihatannya dua hal ini tidak akan terpenuhi dalam bisnis itu, maka tidak usah ikut-ikut. Di samping Anda takut dibohongi nanti, Anda bukan bagian. Itu saya jual beli kerupuk aja, kalau truk-trukan kan duitnya banyak ya. Tidak usah macam-macam gaya valuta asing segala macam, dan belum lagi haramnya yang mengerikan. Memang sekarang ada orang membuat kebohongan tuh dengan cara macam-macam. Belum lagi nanti apalagi sekarang bursa dan segala macam bursa efek apa macam-macam itu, lihat, itu perlu ditinjau dari segi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para sahabat, ada pertanyaan dari salah seorang pegiat dari fikih muamalah. Ada yang menanyakan berkaitan dengan videonya Buya Yahya. Dalam hal ini Al-Fakir tidak bermaksud untuk menentang tentang keterangan dari Buya Yahya, karena kita memang memiliki istilahnya sudut pandang tersendiri. Kita memiliki sudut pandang tersendiri. Misalkan dalam videonya Buya Yahya di sana disebutkan bahwasanya kayak pertukaran uang 100 dengan 95.000 yang terjadi pada waktu hari raya semacam itu, hukumnya adalah tidak diperbolehkan, karena termasuk riba fadl. Para sahabat sekalian, memang mata uang rupiah itu memang pengganti daripada naked, yaitu dinar dan dirham. Kedua-duanya merupakan barang ribawi. Sehingga kalau misalkan terjadi pertukaran sejenis misalkan rupiah dengan rupiah, maka memang pada dasarnya konsep awalnya itu memang dibutuhkan yang namanya kesamaan. Jadi harus 3, yaitu takobut, tamasul, dan hulul. Takobut itu maksudnya saling serah terima, terus saling serah terima dalam arti qobdu itu maksudnya adalah ke arah penguasaan. Jadi ke arah penguasaan. Qobdu ini ada 2, ada qobdu hakiki, ada qobdu hukmi. Terus kemudian tamasul itu adalah standar harganya, standar takarannya sama. Kalau rupiah 100.000 ya dengan 100.000. Terus kemudian yang ketiga adalah hulul itu sebenarnya hululul ajli. Kalau di dalam kitab-kitab itu disebutkan hululul ajli, yaitu diketahui adanya masa pelunasan atau masa jatuh tempo. Nah, untuk konsep pertukaran antara uang
uang 100.000 dengan 95.000 kalau di dalam mendekati hari raya itu pendekatannya bukan dalam konsep pendekatan yang sifatnya itu antara rupiah dengan rupiah, bukan semacam itu, antara mata uang rupiah dengan mata uang rupiah, bukan, tapi yang didekati itu adalah konsep antara dinar dan dirham ditukar dengan fulus. Mata uang kecil itu kalau dalam bahasa kitab itu adalah standarnya termasuk fulus. Jadi fulus ini bukan termasuk barang ribawi. Jadi dalam banyak kesempatan itu disebut bukan barang ribawi, sehingga kemudian kalau misalkan terjadi pertukaran antara mata uang utama dengan barang ribawi dengan bukan barang ribawi, maka boleh untuk saling lebih, itu boleh. 95.000 bukan barang ribawi dibeli dengan 100.000, hukumnya boleh karena bukan barang ribawi. Jadi pendekatannya adalah pendekatan pada konsep antara mata uang utama dengan fulus. Yang pertama. Terus yang kedua, Buya Yahya menyebut bahwasanya forex itu sebenarnya adalah boleh, tapi ada aturan mainnya. Aturan mainnya itu diantaranya adalah pertukaran yang terjadi misalkan antara rupiah dengan dolar itu harus kontan dan harus di majelis. Tidak boleh misalkan menukarkan uang dengan dengan dolar terus kemudian dolarnya ditransfer besoknya misalkan, atau kebalikannya, rupiahnya ditransfer besoknya, dolarnya diserahkan sekarang, rupiahnya ditransfer besoknya. Menurut beliau ini hukumnya adalah tidak boleh karena terjadi yang namanya riba liyab disebabkan karena ada tempo. Para sahabat sekalian, konsep riba liyab itu kalau dalam pandangan Al-Fakir itu tidak sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau. Tapi riba liyab itu terjadi disebabkan karena ketika barang itu diserahkan tidak terjadi kesepakatan berapa kursnya. Misalkan begini, 1 dolar kursnya adalah 14.800 sekarang. Terus dolarnya diserahkan sekarang. Terus kursnya mengikuti besok. Nah, ini yang tidak boleh. Kursnya mengikuti besok. Kalau kursnya mengikuti besok berarti terjadi riba liyab. Sebab apa? Sebab kurs sekarang dengan kurs besok itu sudah bisa berbeda. Jadi begitu. Nah, ini perbedaannya. Nah, bagaimana kalau misalkan diserahkan sekarang dolarnya, terus kemudian kursnya ditentukan sekarang? Kalau kursnya ditentukan sekarang, maka hukumnya boleh misalkan rupiah untuk diserahkan besok. Mengapa? Karena pada saat ini, jadi pada saat yang terjadinya kesepakatan harga ini, jadi kesepakatan harga berapa kursnya rupiah sekarang? 15.000, 1 dolarnya 15.000. Berarti oh ya, barangnya kemudian diserahkan, ini uangnya saya kasihkan saya transfer besok ya. Maka dalam konsep seperti ini hukumnya adalah boleh karena tidak ada unsur ziyadah terhadap harga dasar. Kita buat logika saja semacam ini. Saya utang dolar kepada Anda, terus kemudian pembayarannya besok, boleh apa tidak? Jelas hukumnya adalah boleh. Mengapa? Karena terjadi kesamaan. Jadi kesamaan antar sekarang, jadi dolar, misalkan saya utang 2 dolar, besok saya berikan 2 dolar. Hukumnya hukum ini seperti ini. Jadi 2 dolar yang Anda serahkan ke saya itu fisiknya adalah beda dengan 2 dolar yang saya serahkan besoknya. Itu fisiknya berbeda. Kalau fisiknya berbeda berarti ada pertukaran. Fisik dolarnya itu sudah bertukar. Kalau fisik dolarnya sudah tukar, itu berarti terjadi jual beli. Kalau misalkan Anda tidak mau
tidak mau disebut sebagai konsep utang semacam itu. Misalkan katakanlah misalkan saya belinya dolar Anda, sebesar 2 dolar ya, sebesar 2 dolar. Fisik dolarnya sekarang saya bawanya, besok saya serahkan harganya sebesar 2 dolar. Boleh apa tidak? Maksudnya boleh. Dengan konsep semacam ini boleh. Meskipun pada dasarnya dua-duanya itu bisa juga disebut sebagai konsep utang. Kalau yang konsep yang kedua adanya di jeda waktu tadi disebut dengan istilah jual beli tempo. Punya boleh. Jadi yang dilarang itu adalah kalau misalkan 2 dolar dengan kurs 15.000, terus kemudian sehingga kemudian totalnya 2 dolar itu harganya 30.000. Nah, diserahkan besoknya ternyata sudah harus ditambahi dengan menjadi 31 dolar, 32 dolar. Ini yang nggak boleh. Atau kursnya ditentukan besok. Nah, ini yang nggak boleh. Karena kurs besok itu sifatnya menjadi spekulatif, menjadi horor. Ini yang nggak boleh. Itu ya. Penyerahan seperti ini tadi, penyerahan kesepakatan seperti ini sudah memenuhi unsur yang dinamakan dengan istilah takobut. Jadi unsur yang sudah disebut dengan istilah takobut. Jadi takobut barangnya sekaligus takobut harganya. Soalnya utang yang ada di seorang itu bisa dialihkan lagi ke orang lain kan. Utang yang bisa dialihkan ke orang lain, itu sama halnya dengan istilah utang tersebut kita jual atau kita berikan kepada orang pihak lain. Dalam bab kiwalah Anda itu akan ditemukan di sana itu istilahnya bek biden, tapi hukumnya yang diperbolehkan. Nah, ini contoh praktis bahwasanya yang dinamakan utang itu juga sudah termasuk qabdu. Sudah termasuk qabdu hati juga. Sudah mengunsur qabdu. Nah, itu ya. Ini barangkali untuk jadi bagaimana dengan yang ada di forex, trading forex. Ya, trading forex itu hukumnya adalah misalkan untuk klik sekarang harganya misalkan untuk 10 dolar itu harganya 150.000, diklik sekarang jreng, terus kemudian harganya diserahkan sekarang juga jreng, maka hukumnya seperti ini, hukumnya boleh, sudah memenuhi unsur takobut dan sudah memenuhi unsur hulul. Bagaimana kalau misalkan harganya diserahkan kemudian, asalkan satu kursnya tetap mengikuti yang sekarang, hukumnya menjadi boleh. Tapi kalau kursnya mengikuti yang kemudian setelah jangka waktu kemudian, maka ini yang tidak diperbolehkan dalam konsep trading forex. Gitu ya. Semoga video singkat ini bermanfaat buat Anda semua, dan ini tidak dimaksudkan untuk mengkontra, istilahnya kontraproduktif dengan beliau ya, karena mungkin kita latar belakangnya berbeda. Karena kita latar belakangnya adalah dari Baksi Masail, dan beliau itu mungkin latar belakangnya adalah bukan dari background Baksi Masail. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.